Dalam video sebelumnya, saya sempat membacakan sebuah surat terbuka kepada Bapak Anies Baswedan. Pada kesempatan ini, saya sudah bersama dengan penulisnya langsung, Mas Erlangga Pribadi. Terima kasih Mas atas waktunya yang telah disediakan untuk ngobrol-ngobrol dengan kami. Saya akan langsung aja berangkat dengan pertanyaan pertama. Mungkin Mas Angga bisa cerita apa yang melatar belakangi Mas Angga menuliskan surat ini pada Bapak Anies Baswedan? Latar belakang mengapa saya menulis surat ini, pertama-tama karena saya cukup resah dengan perkembangan sosial politik yang berlangsung di antara kita, terutama di Jakarta ini, terkait dengan proses momen Pilgub 2017, di mana yang kita lihat bahwa pragmatisme politik dan begitu kuatnya sentimen-sentimen fanatisisme itu jauh mengedepan. Dan resikonya kemudian kita lihat bahwa kebinekaan kita, perlindungan terhadap hak-hak asasi dan berkeyakinan itu kemudian semakin memudar. Di mana kita lihat juga bahwa proses medan politik yang berlangsung sekarang itu bukan didefinisikan dalam pertarungan berbasis pada kewargaan, tapi juga ada lebih mengedepankan antagonisme kultural antara Muslim, kafir dan munafik, dan saya pikir ini adalah sebuah hal yang sangat mengkhawatirkan bagi masa depan kita sebagai bangsa yang berbineka dan beradab serta demokratis. Tapi Mas Angga sadar betul ya bahwa penulisan surat ini dalam momen pilkada tentu akan memunculkan sentimen lain di luar dari kekhawatiran Mas Angga pribadi terhadap kebinekaan atau persatuan bangsa. Tapi orang akan berpikir apakah Mas Angga juga menjadi bagian dari partisan misalnya, mungkin mendukung pihak lain misalnya. Iya, saya pikir begini, ada satu hal juga yang harus dikoreksi terkait bagaimana seharusnya warga negara berpartisipasi dalam proses politik. Kalau kemudian sebuah kritik terhadap satu kandidat dimaknai sebagai bagian dari dukungan terhadap kandidat yang lain, artinya sikap politik kita itu disubordinasikan berhadap bawah kepentingan dari elit-elit politik yang bertarung. Dan semestinya tidak demikian. Warga negara itu memiliki tugas dan tanggung jawab politik untuk mengkoreksi dari pilihan-pilihan ataupun kampanye politik dari para kandidat dan elit politik. Sehingga yang saya harapkan bahwa setelah kemudian saya menuliskan surat itu dan tekanan-tekanan politik yang cukup banyak terhadap alarm bahaya tentang kebinekaan kita yang sedang terancam, pihak yang terkait itu kemudian bisa merefleksikan diri, melakukan otokritik, dan juga mengkoreksi langkah-langkah politik sehingga elit politik itu juga sadar ada tanggung jawab juga yang dia emban sebagai bagian dari warga negara untuk tetap merawat kebinekaan dan keadaban negara demokratis dari Indonesia sekarang. Jadi di sini Mas Angga mau menekankan secara langsung bahwa ini tidak partisan, tidak ada hubungannya dengan kontestasi politik itu sendiri. Partisan dalam konteks merawat demokrasi dan kebinekaan kita, iya. Tapi bukan partisan dalam konteks kandidat sebagai pilihan terhadap kandidat tertentu ketika saya mengkritik kandidat yang lain gitu. Tapi justru begini, ketika kemudian saya menuliskan surat dan yang bersangkutan paham akan resikonya, bahwa resiko dari suara-suara seperti itu akan mengurangi dukungan terhadap dia, maka ketika dia adalah politisi yang cerdas, dia akan mengambil langkah untuk melakukan koreksi terhadap tindakan politiknya. Gitu. Jadi itu sebetulnya tujuan yang ingin saya niatkan ketika saya menulis surat tersebut. Oke. Sekarang mungkin kita berangkat ke bigger picture-nya dari masalah ini ya. Kan tadi Mas Angga menyinggung di awal bahwa concern Mas Angga yang paling besar terkait konteks pilkada DKI ini adalah bagaimana dia mengancam kebinekaan, persatuan misalnya, kemudian demokrasi kita. Mungkin Mas Angga bisa cerita sedikit kalau dalam pandangan Mas Angga, bagaimana demokrasi kita ke depannya melihat pengaruh misalnya fenomena dalam pilkada DKI yang terjadi sekarang. Kan kita sudah melihat dinamika sosial politik sekarang. Bagaimana dia akan berpengaruh terhadap demokrasi Indonesia ke depannya? Iya. Begini, kita lihat bahwa apa yang tengah berlangsung di Jakarta dan Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dan tidak terisolasi dari proses politik yang berlangsung secara global. Dalam konteks apa yang tengah berlangsung di global yang bisa kita lihat misalnya di Amerika,
dan negara-negara Eropa, kita lihat adalah ada problem tentang inequality yang kemudian memprovokasi munculnya dari kelompok-kelompok populisme konservatif yang mengusung isu-isu fanatisisme dan anti terhadap kebinekaan. Nah, di sini kemudian saya melihat bahwa gejala seperti itu tengah muncul di Jakarta dengan Pilgub kali ini. Nah, saya pikir justru bahwa tampilnya kelompok-kelompok anasir-anasir dan sentimen-sentimen populisme konservatif itu justru menghalangi bahkan membelokkan tujuan-tujuan politik yang lebih luas untuk mengarahkan kita menuju pada proses keadilan sosial. Disitulah kemudian saya di dalam tulisan itu misalnya saya tuliskan bahwa ketika misalnya kelompok-kelompok yang berada dalam barisan Mas Anies Baswedan itu menggunakan sentimen-sentimen fanatisme dan keagamaan, sebetulnya mereka tidak sedang memperjuangkan keadilan sosial. Mereka sedang memanipulasi agama. Dan kita tahu bahwa yang dimiliki oleh orang yang mengalami proses pemiskinan sosial dan orang yang miskin satu-satunya hanyalah iman, tempat mereka berharap. Artinya apa? Artinya di situ ketika agama kemudian dimanipulasi untuk mendorong memprovokasi kebencian, mereka sebetulnya sedang merampas satu-satunya yang dimiliki oleh orang miskin. Nah, disitulah sebetulnya ini adalah ajakan bersama agar kita kembali pada proses politik yang lebih beradab, yang memperjuangkan bahwa keadilan sosial di dalamnya itu ada proses politik recognition, politik untuk mengakui yang lain, ada politik redistribution untuk memperjuangkan redistribusi keadilan bersama, dan ada politik partisipasi. Nah, ini adalah tanggung jawab dan kita tidak ingin bahwa Indonesia ke depan ini kemudian semakin dihadapkan pada persoalan yang tidak pernah selesai, apalagi muncul kemudian isu-isu tentang sentimen fanatisisme, sentimen sektarianisme yang justru menjauhkan kita dari tujuan membangun Indonesia sebagai negeri yang pluralis, demokratis, dan berkeadilan. Tadi kan Mas Angga sempat menyinggung bahwa narasi-narasi sektarianisme dan sebagainya yang ibaratnya mengancam kebinekaan itu datang juga dari pendukung-pendukung elit politik yang sedang berkontestasi kan. Apakah Mas Angga juga mengharapkan elit-elit ini juga bersuara untuk mengkritik pendukungnya sendiri misalnya? Saya pikir desakan-desakan seperti itu harus semakin keras. Ditujukan bukan kepada massa pendukung, tapi pada elit politik. Karena sebetulnya elit politiklah yang paling mendapatkan keuntungan dari begitu banyaknya sentimen-sentimen fanatisisme, dari begitu besarnya kemudian provokasi anti kebinekaan yang muncul dan menjadi bagian dari suasana sosial yang berlangsung di Indonesia dan khususnya di Jakarta sekarang. Oke, sebagai penutup aja nih Mas, kan kontestasi politik ini akan terus terjadi ya dalam demokrasi tentunya, baik itu di tingkat lokal maupun nasional. Bagaimana harapan Mas Angga ke depannya terhadap elit maupun pendukungnya? Narasi seperti apa sih yang sebaiknya dibawa dalam konteks kontestasi politik seperti ini? Narasi yang seharusnya dibawa kembali kepada komitmen kita pada demokrasi, yaitu pertama narasi tentang pentingnya hak warga negara dalam konteks hak sipil, hak politik, hak berkeyakinan yang harus diakui, juga hak ekonomi sosial budaya yang diperjuangkan dalam proses kebijakan. Juga kemudian kedua adalah pemahaman solidaritas yang inklusif, solidaritas yang berdasarkan pada kewargaan di luar pertimbangan sentimen-sentimen agama, sentimen-sentimen ras dan etnis. Dan juga ketiga, isu tentang keadilan sosial yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya menjadikan keadilan sosial sebagai sebuah jargon politik semata, tapi juga dalam poin yang tadi saya utarakan dalam konteks penghargaan terhadap yang lain, keadilan sosial dalam konteks redistribusi dan partisipasi politik. Ya. Terima kasih Mas Angga atas waktunya. Sama-sama. Ya, itu tadi wawancara kami dengan Mas Erlangga Pribadi, penulis surat terbuka kepada Anies Baswedan. Semoga isi dari wawancara ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua.